Bagi Asad, bertahan hidup itu sulit. Bukan hanya soal uang, melainkan juga soal ketakutan. Sebagai anggota geng naga hitam, dia tumbuh di daerah kumuh. Dia belajar untuk menilai orang-orang dengan cepat dan untuk mengambil risiko, seperti saat dirinya menjadi murid Dursoblin, seorang pembunuh legendaris, sang pisau dalam kegelapan. Tapi untuk bisa diterima, Asad harus mengubur masa lalunya. Dia menggunakan nama dan identitas baru, yaitu Kyler Stern. Dia harus belajar untuk melayari dunia politik para pembunuh yang berbahaya dan penuh sihir-sihir aneh. Saat berjongkok di lorong kecil itu, lumpur dingin terasa lembek di kakinya yang telanjang. Ditatapnya ruang sempit di bawah tembok sambil mencoba mengumpulkan keberanian. Matahari belum akan terbit beberapa jam ke depan, dan kedai minuman itu kosong. Kebanyakan kedai minuman di kota ini lantainya kotor, tetapi kedai Warrens ini telah ditinggikan beberapa inci menggunakan tiang pancang dan lantainya terbuat dari batang bambu yang kuat. Padahal bangunannya berdiri di atas rawa. Para pemabuk pun tidak mau minum sambil berdiri di atas lumpur setinggi pergelangan kaki. Terkadang ada uang logam yang jatuh melalui celah lantai bambu, dan tempat untuk merangkak terlalu sempit bagi kebanyakan orang untuk mengambilnya. Anggota geng yang ukuran badannya terlalu besar dan anggota yang kecil bersama laba-laba, kecoa, tikus, dan kucing jantan setengah liar yang jahat, piaraan si pemilik kedai, terlalu takut berimpitan di dalam kegelapan yang mencekik pernafasan. Tetapi yang lebih buruk adalah bambu yang menekan punggung, membuatmu terjepit setiap kali seorang pelanggan berjalan di atas kepalamu. Tempat ini menjadi tempat favorit Asad selama setahun, tetapi kini badannya tidak sekecil dulu lagi. Kali terakhir, dia tersangkut dan merasa panik selama berjam-jam. Lalu turun hujan, dan tanah di bawahnya cukup lunak sehingga dia bisa keluar dengan menggali tanah. Sekarang tanah sedang berlumpur dan tidak ada pelanggan yang datang. Asad melihat si kucing jantan itu telah pergi. Keadaan aman. Lagi pula, Red mengumpulkan para anggota geng besok, dan Asad tidak memiliki 4 uang tembaga untuk disetorkan. Dia tidak memiliki satu pun, jadi dia tidak memiliki banyak pilihan. Red bukan orang yang penuh pengertian, dan dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Banyak anggota yang masih kecil mati karena pukulan-pukulannya. Setelah menyingkirkan segunduk lumpur, Asad tengkurap. Tanah yang basah dengan cepat membasahi tubuhnya yang tipis dan kotor. Dia harus bekerja dengan cepat, badannya kurus. Kalau dia kedinginan, peluang untuk menjadikan keadaan lebih baik akan sangat kecil. Dengan berlari cepat menembus kegelapan, dia mulai mencari petunjuk berupa sinar berwarna metalik. Beberapa lampu masih menyala di kedai minuman. Cahayanya menembus melalui celah, menerangi lumpur dan air yang tidak bergerak sehingga membentuk bujur sangkar yang aneh. Kabut rawa yang tebal menutupi cahaya lampu, tetapi selalu gagal. Jaring laba-laba sobek oleh wajah Asad, membuat bagian belakang lehernya terasa gatal. Dia mematung sejenak. Tidak, ini hanya hayalannya. Dia menghembuskan nafas perlahan. Sesuatu memendarkan cahaya, lalu dia menyambar uang tembaga pertamanya. Dia merayap menuju tiang dari pohon cemara belum jadi yang ditancapkannya dulu, kemudian menyokop lumpur sampai air mengisi lubang yang digalinya. Celah itu masih sangat sempit sehingga dia harus memiringkan kepala agar bisa masuk ke bawahnya. Dengan menahan nafas dan memasukkan wajahnya ke air yang berlumpur, dia mulai merangkak pelan. Kepala dan bahunya berhasil masuk, tetapi bagian belakang jubahnya tersangkut sebatang ranting. Jubahnya sobek dan dahan itu menusuk punggungnya. Dia nyaris berteriak dan langsung merasa lega karena tidak melakukannya. Melalui celah yang lebar di antara batang bambu, Asad melihat seorang pria duduk di bar, masih minum. Di Warrens, kau harus bisa menilai orang dengan tepat. Meskipun kau memiliki tangan yang cepat seperti Asad, kalau kau mencuri setiap hari, pada akhirnya kau akan tertangkap. Semua pedagang memukuli anggota geng yang mencuri dari mereka. Kalau mereka ingin menjual semua barang sisa, mereka harus melakukannya. Triknya adalah dengan berhati-hati memilih pedagang yang isi tokonya akan kau curi. Ada kalanya seorang pedagang akan memukulimu hingga parah, sehingga tidak akan ada pernah kesempatan lainnya. Asad merasa dia melihat sifat yang baik, sedih dan kesepian dalam diri orang berbadan kurus itu. Pria itu mungkin berusia 30 tahun, dengan jenggot pirang tipis dan sebuah pedang besar di pinggangnya. Teganya kau meninggalkanku, bisik pria itu dengan sangat pelan sehingga Asad hampir tidak bisa memahaminya. Pria itu memegang sebuah botol besar pada tangan kirinya dan mengelus sesuatu pada tangan kanannya, yang tidak bisa dilihat oleh Asad. Setelah bertahun-tahun aku melayanimu, teganya kau meninggalkanku sekarang? Apakah ini semua karena Fonda? Betis Asad terasa gatal. Dia mengabaikan rasa gatal itu. Itu hanya khayalannya saja.
Dia menjangkau ke belakang punggungnya untuk melepaskan jubahnya. Dia harus menemukan uang logamnya dan keluar dari sini. Sesuatu yang berat terjatuh ke lantai di atas Azot dan menghantam wajahnya sehingga dia masuk ke dalam air dan kesulitan bernafas. Dia tersengal-sengal dan nyaris menelan air. "Kenapa, Dursoblin? Kau kan tidak pernah terkejut," kata seseorang di atas Azot. Dia tidak bisa melihat pria itu dari celah lantai selain sebuah pisau yang terhunus. Pria itu pasti jatuh dari langit-langit. "Hei, ini bukan gertak sambal, tapi kau mestinya melihat wajah Fonda sewaktu dia tahu kalau kau tidak akan menyelamatkan dirinya." Aku nyaris menangis dibuatnya. Si pria kurus itu menoleh, suaranya pelan dan parau. "Aku membunuh 6 orang malam ini. Kau yakin mau membuatnya menjadi 7? Perlahan Azot paham apa yang sedang mereka bicarakan. Si pria kurus adalah Dursoblin, si White Boy. White Boy adalah seorang pembunuh yang memiliki kekuatan sihir. White Boy mirip seorang pembunuh, seperti seekor harimau yang mirip dengan seekor kucing. Di kalangan para White Boy, Dursoblin tak diragukan lagi sebagai yang terbaik, atau seperti yang dikatakan oleh ketua geng Azot. Hanya perselisihan itu tidak bertahan lama, dan kurasa Dursoblin kelihatannya orang yang baik. Terasa lagi gatal di betis Azot. Rasa itu bukanlah khayalannya. Ada sesuatu yang merangkak naik ke dalam celananya. Rasanya besar, tetapi tak sebesar kecoa. Rasa takut muncul ketika Azot mengenali binatang itu, seekor laba-laba serigala putih. Bisanya dapat menyebar dalam darah dengan gerakan melingkar pelan. Kalau binatang ini menggigit, meskipun dibawa ke tabib, orang dewasa akan tetap kehilangan anggota badannya yang digigit. Anggota geng tidak akan seberuntung itu. "Blin, kau beruntung kalau kau tidak mati setelah semua yang kau minum. Sejak aku memperhatikanmu, kau sudah minum 8 botol, dan aku telah meminum 4 botol sebelumnya." Azot tidak bergerak. Kalau dia menyentakkan kedua kakinya bersamaan untuk membunuh laba-laba itu, air akan memercik dan kedua pria itu akan tahu kalau dia ada di sana. Meskipun Dursoblin kelihatannya baik, tetapi pedang besarnya terlihat mengerikan. Azot tahu kalau dia tidak boleh mempercayai orang dewasa. "Kau hanya menggertak," kata pria itu, tapi nada suaranya terdengar takut. "Aku tidak menggertak," kata Dursoblin. "Kenapa tidak kau ajak teman-temanmu masuk?" Laba-laba merangkak naik ke paha bagian dalam Azot. Dengan gemetar, dia menarik bagian belakang jubahnya ke atas dan melonggarkan bagian pinggang celananya supaya ada celah. Dia berdoa agar laba-laba itu merangkak keluar. Di atasnya, si pembunuh meletakkan 2 jarinya ke bibir dan bersiul. Azot tidak melihat Durso bergerak, tetapi siulannya diakhiri dengan suara berdeguk. Tak lama kemudian, tubuh pembunuh itu jatuh ke lantai. Terdengar suara teriakan seperti pintu depan dan belakang terbuka. Lantai papan bergerak-gerak dan bergoyang. Berkonsentrasi agar tidak mendesak si laba-laba. Azot tidak bergerak, bahkan ketika berat badan yang lain mendorong wajahnya ke dalam air untuk sesaat. Laba-laba itu merangkak melintasi pantat Azot lalu ke ibu jarinya. Perlahan, Azot menarik tangannya ke depan sehingga dia bisa melihat binatang itu. Rasa takutnya benar. Itu laba-laba serigala putih, kakinya sepanjang ibu jari Azot. Dia mengibaskan laba-laba itu dari tangan dan menggosokkan jemarinya untuk memastikan dia tidak digigit. Dia meraih potongan ranting yang membuat jubahnya tersangkut lalu dipatahkannya. Suaranya sangat keras, karena suasana di atas mendadak hening. Azot tidak bisa melihat semua orang melalui celah. Tak jauh dari tempatnya berada, sesuatu menetes dari lantai papan ke air. Situasinya terlalu gelap untuk melihat tetesan apa itu, tetapi tidak sulit untuk menebaknya. Keheningan yang terjadi sangat menakutkan. Kalau ada yang berjalan melintasi lantai papan yang berderak dan bambu yang bergoyang akan menandainya. Perkelahian itu mungkin telah berlangsung selama 20 detik. Azot yakin tak seorang pun meninggalkan kedai minuman itu. Apa mereka saling membunuh? Dia kedinginan dan bukan hanya karena air yang dingin. Kematian bukan hal asing di Warrens, tetapi Azot tidak pernah melihat banyak sekali orang tewas secepat dan semudah ini. Dengan lebih berhati-hati terhadap laba-laba, dalam beberapa menit Azot telah mengumpulkan 6 uang tembaga. Kalau saja lebih berani, dia pasti sudah merampok mayat di kedai minuman. Tapi Azot tidak percaya kalau Dursoblin sudah mati. Mungkin dia itu setan, seperti yang dikatakan oleh anggota geng lainnya. Mungkin pria itu sedang berdiri di luar, menunggu untuk membunuh Azot karena telah memata-matainya.
Dengan dada terasa sesak ketakutan, Asad berbalik dan berlari menuju lubangnya. 6 uang tembaga, lumayan juga. Dia hanya harus menyetorkan 4. Jadi dia bisa membeli roti besok untuk dimakan dengan Jarl dan Doll Girl. Dia berada tidak jauh dari mulut lubang ketika sesuatu yang terang menyala di depan hidungnya. Benda itu sangat dekat, sehingga hanya butuh beberapa saat bagi Asad untuk dapat melihatnya. Benda itu adalah pedang besar, Dursoblin. Pedang itu tertancap ke lantai dan menembus ke lumpur sehingga menghalangi jalan Azod. Di atas Azod, di bagian lain lantai, Dursoblin berbisik, "Jangan pernah menceritakan ini semua. Paham? Aku pernah melakukan hal yang lebih buruk dari membunuh anak kecil." Pedang itu menghilang dan Azod berjuang keluar menuju kegelapan malam. Dia tidak berhenti berlari sejauh bermil-mil.